A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat Isya rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita selalu panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, meskipun cuaca tadi sempat hujan, jamaah pakai payung dari rumah menuju masjid ini, Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kemampuan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ghafur. Kemudian selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti syariat yang dia ajarkan kepada kita, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaat di zamanul akhir. Amin, Allahumma amin. Ada perkataan yang cukup terkenal dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Ngertos Bapak Ibu? Jadi Muhammad Al-Fatih ini adalah seorang pemuda berumur 21 tahun. Beliau menaklukkan Konstantinopel, yaitu kita terkenal bahwa masa kejayaan Islam waktu itu. Beliau pernah berkata, apabila di masjid kamu, dalam shaf-shaf sholat kamu sudah tidak mendapati gelak tawa anak-anak seperti di atas ini, kan ramai ini ya, ngobrol, ketawa-ketawa itu, maka takutlah kejatuhan akan pemuda. Jadi barangkali ketika kita mendengarkan suara anak-anak ramai seperti ini, yang mungkin 2 tahun terakhir sudah jarang, bahkan mungkin tidak pernah kita dengarkan, itu barangkali adalah wujud kecintaan anak-anak kita untuk mencintai masjid. Jadi kami mohonkan untuk teman-teman remaja, bapak ibu yang mendampingi adik-adik, itu adik-adiknya jangan dimarahi, jangan sampai mereka kapok. Jadi cukup diingatkan, diarahkan, adik enggak, didengerin, ada yang ceramah seperti itu. Jadi pelan-pelan, jangan sampai generasi penerus kita ini hilang. Jadi mereka ini adalah aset-aset. Tadi juga disampaikan oleh Mas Yusuf bahwa besok sudah ada TPA. Ini juga tantangan bagi panitia. Jadi kita usahakan untuk tetap mengarahkan dengan baik. Kemudian dalam ayat yang saya sebutkan tadi,
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi disebutkan bahwa salah satu nikmatnya orang yang berpuasa yang pertama adalah ketika kita berbuka, dan yang kedua adalah ketika kita bertemu dengan Rabb, dengan Allah. Mungkin logikanya dalam 2 tahun terakhir ini sudah kita juga digembleng. Kita diminta oleh Allah, dihadapkan pada situasi bahwa kita harus banyak berpuasa. Puasa ketemu orang, puasa bersekolah, puasa ke pasar, puasa berdagang. Bahkan sempat di awal-awal waktu corona itu kita berpuasa untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Kita mengalami masa-masa sulit itu. Namun apa Bapak Ibu? Setelah berpuasa itu kita akan merasakan betapa nikmatnya selama ini kalau kita bebas ketemu dengan orang, tidak perlu menggunakan masker, tidak perlu jaga jarak, bisa bersilaturahim. Betapa nikmatnya. Barangkali itu juga akan terjadi nanti ketika kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Nah, kejadian demi kejadian tentu saja pasti ada hikmahnya. Saya yakin bapak-bapak di sini ini juga sudah lulus 2 kali Ramadan jadi imam sholat Isya minimal, sholat taraweh di rumah masing-masing, atau bahkan sholat id di rumah masing-masing. Ini menjadi sarana latihan kita. Tidak melulu harus dai-dai yang ada di masjid yang menjadi imam. Jadi kita sebagai kepala keluarga, kita juga bisa memimpin anggota keluarga kita, minimal bisa sholat berjamaah di rumah. Jadi mari kita sambut Ramadan tahun ini dengan hati gembira, dengan sukaria. Insya Allah tahun ini perlahan demi perlahan kita mulai bisa merapatkan barisan lagi, bisa berkumpul lagi dengan kegiatan-kegiatan positif yang ada di lingkungan kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang banyak ditanyakan oleh jamaah, jadi di Sumberan ini kapan mulai puasa? Kapan Bapak Ibu? Kalau sebagai dasar acuan, ini perlu saya sampaikan, acuan di Indonesia itu ada beberapa yang lazim dipakai. Yang pertama itu adalah maklumat PP Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Itu saya baca kemarin sudah diputuskan bahwa untuk awal puasa 1 Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu. Jadi besok sudah mulai puasa. Kemudian yang kedua itu ada dari Nahdlatul Ulama NU. Itu juga saya mencoba untuk menggali bahwa ada kemungkinan, ini ada kemungkinan karena perbedaan derajat dan sebagainya, dan mereka menggunakan melihat hilal langsung dengan mata, itu ada kemungkinan derajatnya masih belum masuk. Jadi ada kemungkinan hari Ahad itu di Nahdlatul Ulama NU hari Ahad mulai puasa. Kemudian yang ketiga adalah
dari pemerintah kita, ini Kementerian Agama, itu baru hari ini sidang isbat jam 18 sore tadi, dan ini barangkali belum ada pesan, ini baru akan dirapatkan. Dan untuk tahun ini saya baca itu menggunakan metode yang baru, yang sama dengan Brunei, Malaysia, kemudian Singapura. Jadi kriterianya menggunakan hilal 3 derajat. Kalau sebelumnya itu 2 derajat, ini pakai hilal 3 derajat. Nah, nanti mungkin baru nanti malam akan kita ketahui keputusannya bagaimana. Nah, untuk jamaah Al-Ghafur bagaimana? Ini kan ada tiga hal, nanti ada kemungkinan perbedaan. Nah, saya tidak bisa mewakili sebagai pengurus ataupun mewakili jamaah seluruhnya, monggo. Nanti mau pakai menggunakan Muhammadiyah, NU ataupun pemerintah, itu kita serahkan kepada keyakinan masing-masing. Kalau saya pribadi, ini saya pribadi ya. Kalau saya pribadi, karena untuk metode posisi bulan, posisi bumi, matahari, ini kan sudah bisa dirumuskan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan alam, bisa dihitung. Bahkan gerhana matahari kapan, waktunya, menit, detik, itu sudah bisa diketahui jauh-jauh sebelum hari. Jadi itu metode ruqyah yang digunakan dari PP Muhammadiyah, maka bisa ditentukan bahwa besok Sabtu ini sudah tanggal 1 sudah mulai puasa, itu berdasarkan perhitungan matematis seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ya, kita mantapkan, karena salah satu syarat sahnya puasa itu harus dengan niat yang penuh. Jadi nggak boleh ragu-ragu. Besok naik kira-kira A atau B gitu, ya nanti puasa di tengah hari itu nggak bisa. Jadi kalau memang besok niat puasa, ya harus malam hari ini. Malam hari ini kita bulatkan nawaitu shoma ghadi dan seterusnya, itu harus diucapkan malam hari ini. Gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sempat, nanti bisa lihat berita sebelum tidur ataupun ketika mempersiapkan makan sahur, barangkali itu bisa mengikuti, mau pakai NU, Muhammadiyah atau pemerintah, silahkan. Jadi kita tidak memaksa, kita tidak condong ke salah satu mazhab dan sebagainya. Itu kami serahkan kepada pribadi masing-masing. Terakhir, kami atas nama Takmir Masjid Al-Ghafur dan juga Panitia Ramadan Masjid Al-Ghafur mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Saya tidak menggunakan puasa Ramadan karena ibadah Ramadan itu banyak, ada yang tadarus, ada yang itikaf dan sebagainya. Semoga tahun ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk meningkatkan amaliyah kita, meningkatkan ibadah kita dengan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan kita mencapai derajat tatakun, derajat orang-orang yang bertakwa sesuai dengan ayat yang saya sebutkan tadi. Insyaallah kita nanti akan mengadakan beberapa kegiatan, barangkali besok pagi ini jatahnya Mas Yusuf, Ketua Panitia Ramadan tahun ini, nanti akan disampaikan mungkin secara lengkap kegiatannya apa saja. Kami harapkan Bapak Ibu, adik-adik, remaja dan jamaah sekalian bisa ikut memeriahkan, ikut berpartisipasi dengan agenda-agenda yang sudah kita susun. Mekatan barangkali yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, untuk sholat taraweh seperti biasa di Sumberan hampir semuanya sama. Kita 4 rakaat, 3 rakaat. Jadi 4 rakaat salam, witir 3 rakaat dan salam. Nanti untuk doa setelah sholat itu kita jaharkan, kita baca bersama-sama. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli sunatan tarawih jami'atan rahimakumullah.